Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'da. Dalam kesempatan ngaji pada kali ini masih tentang berpuasa, kitab Syiyam, yang akan menjadi pembahasan pada kesempatan kali ini, yaitu sering saya mendapatkan pertanyaan bahwa bagaimana hukumnya ketika dulu mbah-mbah dulu itu pernah menyarankan diniati berpuasa di awal Ramadan 1 bulan penuh. Itu tujuannya supaya tidak lupa nanti, supaya jaga-jaga biar nggak lupa, jadi dibaca 1 bulan penuh. Nah, sebelum kita awali, marilah kita tawasul kepada baginda Rasulullah dan juga kepada guru-guru kita, kepada ulama salafus soleh. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ala dini ulama salafus soleh ila khadim bil fasid Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dilati wa lidikum syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kita baca adalah kitab Taushih ala Ibnu Qasim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab bayani ahkami syiyam utawi iku kitab nerangake pira-pira hukume poso. Wa tawi syiyam wasaumu lan saum iku masdar karone makna huma utawi makna karone syiyam wasaum lughatan dalam lughati iku al-imsaku ngeker, wasalan utawi makna huma ing dalam syara iku imsakun ngeker an muftirin saking perkara kang batalake biniatin kelawan niat maksusatin kang tertentu jami'an naharin ing dalam sekabehane raina qabilin ya Allah ya Karim, qabilin kang nampa apa nahar lisomi maring poso min muslimin saking Islam akilen kang berakal toirin kang suci min haidin saking haid wa nifasin nifas. Wasara itu wujub syiyami utawi pira-pira syaratnya wajib syiyam iku salah satu asya'a telu pira-pira perkara. Syaratnya puasa ada 3. Wa fi ba'din usailan iku tetap yang dalam sebagian keterangan pira-pira keterangan iku arba'atu asya'a utawi dawu arba'atu asya'a. Kalau dalam beberapa keterangan enggak 3 perkara tapi 4 perkara. Al-Islamu nyatane Islam wal bulughu lan baligh wal aqlu lan akal. Islam, balik, berakal, itu syarat-syaratnya puasa. Wal qudratu lan kuwasa ala shaumi ing atase poso. Mampu untuk berpuasa. Wa hadza tawi ikilah kudrah yang ala shaum wa sakitu yaku kang gugur ala nuskhati salasati ing atase keterangan 3. Fala yajibu mongko ora wajib apa saumu poso ala adda dzalika ing atase perlawane pira-pira perlawane mungkon Islam ila akhiri. Itu syarat-syarat wajib siapa saja yang wajib berpuasa, yakni Islam, balik, berakal serta mampu untuk berpuasa. Sekarang yang akan kita bahas adalah syarat sah atau fardu yang harus kita lakukan dalam berpuasa apa saja. Wa faraidu saumi iku utawi pira-pira fardune poso iku arba'atu asya'a 4 pira-pira perkara. Ada 4 hal yang wajib kita lakukan dalam berpuasa. Nah, dalam kesempatan kali ini kita khusus akan membahas tentang niat. Ahadua utawi salah sijine arba'ah iku an-niyatu niat bil qalbi ing dalam hati. Fa ing kana mung ana poso iku fardun rupa poso fardu karo Ramadane kala Ramadan kaya wulan Ramadan au nadharon utawa poso nazar fala buta mongko ora kena ora min iko niati saking nibake niat lailan ing dalem wayah bengi. Kalau niat puasanya adalah puasa fardu, maka wajib hukumnya kita niat di malam hari. Nah, ini kalau puasa fardu. Kalau puasa sunnah bagaimana? Ya enggak, ketika di pagi hari
Umpama jam 7 pagi kita mau puasa sunnah, selama di habis fajar kok sampai jam 7 kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka niat puasa sunnah tersebut bisa kita lakukan di jam 7 itu tadi. Ya, wangkitnya atau batasnya itu zawalus syams atau waktu duhur. Batasnya waktu duhur. Ya, artinya kalau sudah lewat waktu duhur kok lupa nggak niat ya nggak bisa. Syaratnya yang penting sebelum niat dari fajar hingga mau niat itu tadi tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Nah, sekarang yang akan kita bahas titik tekan sekarang adalah bagaimana hukumnya orang niat. Tadi kan dikatakan niat bil qalbi, niat Ramadan, puasa Ramadan khususnya puasa wajib itu wajib dilakukan di malam hari. Nah, ini bagaimana hukumnya ketika kita berpuasa Ramadan terus kita niati langsung 1 bulan penuh. Kalau dalam tausih diterangkan wa yusanu fi awalisari ayyanwiya sauma jamihi. Nah, dalam tausih disebutkan sunnah hukumnya di awal bulan, wa yusanu fi awalisari, sunnah hukumnya di awal bulan kita ayyanwiya sauma jamihi, kita berniat puasa keseluruhan bulan Ramadan. Nah, yang lebih lengkapnya sebenarnya keterangannya ada di Bajuri qaulu an-niyat, di qaulu an-niyat. Jadi menurut imam mazhab Syafi'i wala budda minan niyah, dan dalam niat itu harus likulli yaumin, harus satu hari satu niat. Kenapa alasannya? Li'anna shauma kulli yaumin ibadatun mustaqilatun, karena puasa setiap hari itu merupakan ibadah yang tersendiri-sendiri. Jadi bukan ibadah puasa 1 bulan itu bukan satu rangkuman, satu cakupan, satu kelompok, enggak. Jadi di bulan Ramadan itu ada 30 puasa, ibaratnya begitu, bukan satu puasa saja. Kenapa mustaqilatin? Karena ada litahallul lima yunaqidu sauma bainal yaumaini. Kenapa? Karena ada hal yang dapat menjadi pemisah antara antara 2 hari puasa tadi. Pemisahnya apa? Pemisahnya adalah buka puasa. Semisal hari Jumat besok kita kan puasa. Nah, nanti kan maghribnya kita sudah berbuka. Nah, ini buka puasa ini merupakan buka puasa di maghrib itu sudah merupakan pemisah antara puasa di hari Jumat dengan puasa hari Sabtu. Iya, Imam Syafi'i. Itu diibaratkan seperti kas sholataini yatahallu huma as-salam, sebagaimana ketika kita ada sholat itu bisa dianggap 2 sholat ketika ada sholat terpisahkan dengan salam. Contoh seperti ini, kita sholat 2 rakaat tahiyatul masjid dengan 2 rakaat qobliyah duhur atau apa semisal. Nah, orang tersebut bisa dikatakan 2 sholat, 2 kali melakukan sholat ketika memang dia sudah melaksanakan salam. Contoh tahiyatul masjid 2 rakaat, habis itu dia salam, terus dia sholat lagi, berarti sholat ketika dia berdiri lagi itu bukan sholat yang sebelumnya, bukan termasuk sholat yang sebelumnya, tapi sudah sholat lain lagi. Nah, itu indal imami Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Malik wa inda imamil Malik annahu yakfi niyatu shaumi jam'is sahri. Menurut Imam Malik itu cukup saja niat 1 kali untuk 1 bulan penuh fi awali lailatin, di awal hari malam bulan Ramadan. Untuk Imam Malik ya, karena beranggapan 1 bulan Ramadan itu satu rangkuman. Jadi hanya beda pemahaman, beda pandangan saja antara Imam Maliki dengan Imam Syafi'i. Nah, terus kalau menurut di dalam Bajuri ditambahkan wali Syafi'i, bagi kita yang bermadzhab Syafi'i, takliduhu fi dzalika, kita boleh mengikutinya, boleh saja. Semisal tiba-tiba ada orang yang
nggak niat, terus kemudian dia niat di awal puasa dia niat langsung 1 bulan penuh, bagaimana hukumnya? Ya boleh-boleh saja, karena menurut madhab yang lain, madhab Maliki itu diperbolehkan. Jadi dari intinya bisa disimpulkan bahwa hukum orang yang berniat puasa satu kali untuk 1 bulan penuh itu hukumnya menurut Syafi'i tidak boleh, tapi menurut Imam Malik boleh. Artinya jadi ketika nanti semisal kita mendapati orang kok dia niatnya 1 kali saja untuk 1 bulan penuh, maka itu hukumnya boleh-boleh saja menurut mazhab Maliki. Nah, sementara itu dulu yang bisa kita bahas untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.